fisik dia harus disentuh. Mungkin dengan dipeluk, nak, yuk sholat nak, misalnya begitu. Ada anak tubuh juga yang risih kalau begitu, walaupun masih kecil. Dia senang kalau kemudian dipuji, gitu, dipuji. Ya, ada kemudian orang tua itu, maaf dalam tanda kutip ya, dia seperti hamba kepada anaknya. Ya, anak-anak yang kalau saya sebut lah ya, kalau saya senang membaca tentang tipe-tipe kepribadian yang 4 yang dibagi antara korelis ya, sanguinis, plekmatis dan melankolis. Anak-anak yang korelis misalnya, yang egonya tinggi itu kalau kita dalam tanda kutip kan ini anak ini kan raja. Kalau usia-usia 7 tahun itu jangan langsung kita posisikan mereka itu sebagai kawan atau mungkin bawahan Bu ya, itu masih semisal raja itu ya. Kita seperti menghamba, kita ajak-ajak, kita mungkin menunduk atau mungkin kita apa yang kemudian dia merasa diistimewakan itu. Anak-anak tipikal seperti karena itu memang mengenal anak sejak dini dari segi karakter itu sangat juga mempengaruhi. Bagaimana kemudian nanti kita memilih cara yang tepat untuk mengajak anak itu untuk sholat. Tapi secara umumnya saya meyakini kalau bahasa yang keluar dari hati itu akan mengena kepada hati ya, itu rumusan asalnya. Jadi kalau kita mengajak betul-betul ya, kemudian ya ini dalam rangka mendidik anak ya, dengan tauladan yang juga kita contohkan, itu anak insya Allah tersentuh Bu ya, anak akan tersentuh. Cukup dengan panggilan saja misalnya nak sholat nak, itu mudah-mudahan mereka ingat ya. Dan kita ya boleh mengulangi itu ya sampai kemudian mereka itu merasa bahwa ini memang sudah waktunya harus sholat ya, nak sholat nak, nah, sholat nah, misalnya begitu ya. Nah, ini fase-fase 7 sampai 10 tahun ini. Jadi perintahnya memang muru auladakum. Jangan sampai kita mudah emosi, Bu ya. Saya ingin sekali tegaskan tentang emosi ini karena saya mendapatkan Ustaz, saya ini stres. Pernah mendapatkan jamaah yang curhat begitu. Mengapa Ibu? Anak saya itu Ustaz, tiap kali disuruh sholat, males-malesan. Bu, saya bilang usianya berapa? 9 tahun Ustaz. Nah, baru nanti kita lihat mengapa dan ada apa anak itu sehingga kemudian di usia 9 tahun itu misalnya belum mudah untuk sholat. Ya. Nah, diantaranya biasanya tadi ada beberapanya yang setelah saya telusuri orang tua yang belum memberikan tauladan. Ada juga yang kemudian mengajaknya itu dengan ungkapan yang membuat anak itu merasa bahwa saya dimarahi karena tidak sholat. Atau dia kemudian merasa ini dipaksa betul. Ya, sedangkan konsepnya tadi saya sebutkan ya bahwa anak-anak ini bahkan usia-usia 9 tahun, 10 tahun, itu kalau belum balik mereka belum dicatat melakukan dosa. Ya, belum dicatat melakukan dosa. Ya, jangan sampai kemudian nanti karena ungkapan yang kelewat, karena emosi yang berlebihan, ya, ini tidak sedikit cerita begini, Bu. Orang tua kelepasan bicaranya itu, marah yang berlebihan, bahkan mendoakan anak dengan doa yang buruk. Ya, ini mudah-mudahan bukan bunda kita di sini ya, tapi yang di luar ya. Nah, itu. Ada satu contoh misalnya, kalau misalnya ibu merasa baper ya, ini kok susah sekali ini perintahkan anak sholat ini. Ya, balik lagi Bu ke doa tadi itu. Ibu marah boleh, ya, marah boleh misalnya, tapi marah yang bisa dikawal dalam bentuk apa? Kalimat yang keluar. Kalau misalnya harus dengan kalimat, ya, gunakan kalimat-kalimat itu doa yang keluar, ya, maka saya sebutnya doa. Maka yang keluar adalah doa, adalah yang baik. Jadi jangan keluarnya itu umpatan, jangan keluar itu cacian, ya, walaupun dengan bahasa sindiran. Jadi yang keluar itu justru doa. Mungkin pernah Ibu mendengar ya, itu ternyata pasenya pas antara 7-10 tahun waktu saya mendengarkan kisah ini ya, saya telusuri juga di jejak digitalnya, ketemu asal dari ceramah itu bahwa ada seorang ibu di Saudi Arabia ya, KSA Kerajaan Saudi Arabia hari ini, dulu dia punya anak namanya anak Bu, bandel ya, bandelnya anak ya. Macam mungkin anak kita ketika sedang datang bandelnya begitu. Jadi sampai dia naik baran, emosi yang sangat. Akhirnya ketika kemudian dia marah dan mengeluarkan kata-kata, yang keluar itu ya adalah doa, katanya izhab ilal haram, katanya wakun imaman fihi, katanya lebih kurang begitu ya diksinya yang dipakai. Jadi dengan apa, dengan nada yang cukup tinggi, sedang marah ya, sedang marah, tapi yang keluar diksi kalimatnya itu doa yang baik. Apa maksudnya kalimat tadi? Pergilah kau ke haram, katanya, ngajilah di haram, di Masjidil Haram ya, artinya ini memang di Makkah Al-Mukarramah ya, dan kudoakan kau jadi imam nanti di sana. Itu dengan suara yang nadanya marah, tapi kalimat yang keluar diksi-diksi yang dalam bentuk doa. Ya, pada akhirnya Bu, doa itu makbul, doa seorang ibu. Ini juga nah hati-hati kita ya, doa orang tua ini kan bidunil hijab.
naik dia itu. Doa orang tua itu makbul. Pada waktunya nanti akhirnya bahkan anak ini itu jadi imam dan pengetuanya, ketua imam di 2 masjid suci, Haram dan Nabawi. Siapa dia? Syekh Abdurrahman As-Sudais, ya. Jadi nanti kalau kita mendapatkan ceramah yang menceritakan ini, itu memang kejadiannya terjadi, ya. Bahkan saya mendengarkan juga pernah langsung dari Syekh Abdurrahman As-Sudais dalam salah satu videonya yang menceritakan tentang masa kecilnya yang pernah dimarahin oleh ibunya ini. Nah ini Bu ya, jadi usia rentang 7-10 tahun ini yang dibutuhkan bagi kita sebagai orang tua apa? Kesabaran. Ya kesabaran ini. Sabar yang tidak pernah terputus. Ya, sabar ini kan sebetulnya unlimited Bu, tidak ada batasnya. Kalau kita ngomong Ustaz, aku ladak sabar lagi. Sabar itu kan ada batasnya. Berarti sampai di titik itu, ibu ladak sabar lagi. Ya, bapak ladak sabar lagi. Ya, karena itu memang kesabaran ini harus kita tempa dalam hal mendidik dan mendisiplinkan anak untuk sholat. Rewel boleh Bu, rewel dalam artian ingatkan terus, nak sholat nak, gitu ya. Nampak kemudian 10 menit belum sholat, kita tadilah sudah sholat, nak sholat nak, ya. Nah, itu terus boleh begitu ya. Tapi dengan nada yang dia tahu bahwa ini orang tua memang pengen sekali saya sholat, bukan dengan nada ancaman, bukan dengan nada bahwa dia itu merasa terpaksa, ya. Di samping dia juga tadi mendapatkan suri tauladan, uswah yang baik di dalam lingkungan di rumahnya itu. Bahwa dia melihat orang-orang di dalam rumahnya itu ketika azan, ya, ketika masuk waktu sholat, semuanya mengerjakan sholat. Ini tinggal tunggu waktunya saja ini, ya. Dia akan menjadi ahli sholat. Kalau ini sudah dilakukan. Nah, baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Saya ringkaskan ya. Berikutnya pasca 10 tahun. Wat ribuhum, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh dipukul. Ya, anak itu ketika kemudian sampai usia 10 tahun mulai meninggalkan sholat. Ingat kalimat doroba yatribu dorban watrib, ya, dalam bahasa perintahannya itu tidak selalu memukul dalam bentuk pukulan, ya. Kalau memukul itu misalnya kalau kita yang belajar bahasa Arab dulu sering kalimat doroba zaidun siapa begitu. Zaidun memukul, langsung terbayang itu memukul pakai tangan begitu, ya. Tidak mesti begitu. Ya bahkan dalam hal didikan kepada anak ini, kalau usia 10 tahun, apalagi kalau dia 10 tahun itu belum balik, Bu. Anak perempuan belum datang bulan misalnya, anak lelaki belum mimpi basah. Lagi-lagi itu fase di mana mereka memang belum sampai, belum dicatat amalan baik dan amalan buruknya itu termasuk meninggalkan sholat. Masih rufi al-qalam. Karena itu polanya juga memang harus lebih kurang mirip tentang usia 7-10 tahun. Walaupun memukul tapi pukulannya itu lagi-lagi tidak disertai dengan unsur apa ya, keterpaksaan, ya, atau mungkin memukul dengan apa, memang memukul untuk menyakiti, waliyazubillah. Walaupun ini tidak banyak tapi kejadiannya ada orang tua yang cukup ekstrim dalam mendidik anak sehingga kemudian masih di usia akil balik, usia pra akil balik ini kalau 10 tahun, ya, dia pukul anaknya sampai pakai rotan, ya, dan rotan itu sampai terbelah gitu. Ada juga yang karena tidak ada rotan, ini pernah saya dapatkan ceritanya, pukul pakai gantungan baju yang dari plastik itu sampai patah, ya. Waliyahzubillah. Ini saya ceritakan karena memang kejadian-kejadiannya ada. Nah, kita tidak harus sampai sebegitunya memukul di sini. Yang penting anak itu tahu bahwa mereka sedang diingatkan lagi-lagi oleh orang tuanya bahwa ini nak lah waktu sholat. Sudah dikasih ajakan, sudah diberikan contoh, ya. Nah, ditepuk-tepuk sedikit, ya, tahu bahwa kita itu tidak senang, itu saja, ya, bahwa kita tidak sholat, itu insya Allah sampai juga. Kalau memang dari hati, memang kita ingin mengajak anak kita itu untuk mengerjakan sholat. Nah, di fase ini sama, Bu, ya, dengan fase sebelumnya. Kesabaran orang tua itu mutlak harus disertai sepanjang waktu dalam mendidik anak untuk sholat ini. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Untuk tubinya yang sifatnya praktikal, kalau tadi kan lebih kepada mindset kita dulu, ya, sebagai orang tua, bagaimana memandang anak, kemudian melatih kesabaran, ya. Untuk yang sifatnya praktikal bisa juga walaupun ini nanti diletakkan di penghujung saja, ya. Adanya penerapan reward misalnya hadiah bagi anak. Nah, kalau nanti sholatnya terjaga, ya, dari waktu ini ke sini nanti ibu kasih ini. Boleh, ya. Boleh tapi jangan berlebihan, ya. Jangan berlebihan, jangan nanti yang masuk alam bawah sadarnya itu bahwa ketika mengerjakan ibadat mendapatkan hadiah. Ya, kalau itu terus berlangsung khawatir nanti terbawa-bawa sampai dia usia dewasa. Sesekali reward itu perlu, tetapi jelaskan bahwa ini
adalah bentuk kasih sayang kita sebagai orang tua kepada anak, bukan sebagai imbalan. Nah, jangan sampai mereka merasa bahwa hadiah itu imbalan karena ibadah sholat yang mereka lakukan, ya. Tapi sebagai bentuk lagi-lagi kasih sayang dari orang tua kepada anak. Hal-hal yang nampaknya tipis perbedaan ini, itu insya Allah bisa dipahami oleh anak. Kalau kemudian anak itu tahu, oh ini orang tua kasih hadiah, oh berarti kalau kemudian saya sholat terus, ya nanti akan dapat terus hadiah. Ya, nah itu juga kemudian harus kita betulkan cara pandang terhadap reward dalam hal memberi hadiah kepada anak ini. Boleh, ya, tapi harus pastikan yang sampai pesannya kepada anak itu bentuk kasih sayang, bukan sebagai imbalan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti mungkin bisa diluaskan di tanya jawab. Saya akan tutup ini yang paling penting, maka saya akhirkan biar teringat bahwa ya di antara faktor paling penting, ini bisa jadi jarang disentuh ya di dalam kajian-kajian parenting terutama beberapa kawan-kawan yang mengkaji parenting. Saya juga pernah sampaikan ini ke beberapa kawan yang biasa mengisi parenting, tolong dimasukkan poin-poin ini bahwa di antara yang paling penting dalam mendidik anak, tarbiyatul aulad, termasuk mendisiplinkan anak sholat ini apa? Tirakat orang tuanya. Bu paham nggak tirakat ini? Tirakat ini apa ya bahasa kitanya? Lelaku, ya, ibadah yang dilakukan oleh orang tua agar anak kita itu kemudian menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh, ya. Begini contohnya misalnya tirakat yang sangat praktikal ya dalam sholat malam kita, ya saya harap begitu ya, mudah-mudahan kita dimudahkan juga menjadi ahli qiyamul lail, mulai dengan yang senang dulu seperti 2 rakaat sampai nanti bisa istiqomah bisa lebih dari 2 rakaat. Sebut Bu nama anak-anak kita itu di waktu-waktu yang istimewa ini. Bukankah di sepertiga malam yang terakhir itu disebut Allah turun ke langit dunia. Siapa yang minta, Allah akan kasih. Siapa yang mohon ampun, Allah akan berikan ampunan. Sebut nama anak kita itu satu-satu. Ya, ini bentuk tirakat. Satu contoh, misalnya sholat malam. Ya, ini selain yang wajib. Kalau yang wajib kita tak usah bilang, memang harus kita jaga. Habis sholat fardu kita doakan. Tapi tambahkan di waktu-waktu yang istimewa dengan ibadah sunnah ini. Ada ibu itu misalnya atau bapak yang dia bahkan tirakat dengan sholat-sholat sunnah. Ya Allah, terutama di momen-momen khusus, misalnya anak sedang ujian ya, atau anak sedang tes dan sebagainya, atau misalnya dalam lelaku ketika anak ini ingin dilatih untuk sholat, seperti tema kita hari ini. Lalu si orang tua, dia misalnya, ya Allah ini saya niat ya Allah, saya duha ya 8 rakaat, seperti 8 rakaat duha Nabi, selama fase pendidikan anak ini, agar anakku mudah untuk sholat. Itu namanya tirakat, begitu ya. Ada juga saya lihat dan saya mendapatkan ada beberapa jamaah kita, ibu-ibu yang kemudian tirakatnya dengan puasa sunnah. Ini memang orang tua, Bu, memang yang harus mengawali ya kesolehan ini sehingga nanti mudah anak-anak juga menjadi anak yang soleh dan soleh dalam bentuk tirakat ini. Ya, berikutnya ini juga yang kemudian sangat baik untuk dilakukan dalam tirakat orang tua untuk anaknya ini di waktu-waktu anak menjelang tidur. Ini saya sangat sarankan Bu ya, waktu-waktu yang istimewa dalam memberikan nasihat ini atau memberikan semacam ajakan atau mengafirmasi lah begitu kepada anak agar kemudian anak itu masuk pesannya itu ke alam bawah sadarnya. Terutama ketika kita pengen anak kita itu menjadi ahli sholat misalnya ya, menjadi ahli sholat. Waktu yang terbaik diantaranya waktu ketika anak akan tidur. Baik ketika mereka masih terjaga atau ketika baru terlelap. Dalam bentuk apa? Dekati mereka, Bu. Dekati mereka. Dan doakan. Sampaikan pesan harapan ibu dan mereka menangkapnya. Bisa tadi ketika mereka masih terjaga tapi sudah akan tidur. Atau ya misalnya mereka tertidur tapi di fase-fase yang tidur awal itu ya. Yang gelombangnya masih gelombang apa itu ya. Gelombang theta begitu atau apa itu namanya ya istilahnya. Nah itu bagus sekali. Kalau kita kasih pesan itu masuk ke alam bawah sadarnya. Ini saya melihat tirakat seperti ini banyak dilakukan oleh salafun saleh ya. Misalnya dalam kitab Ihya Ulumuddin ini saya kasih contoh misalnya. Imam Al-Ghazali satu waktu menceritakan di sana itu ada orang tua ya dia itu punya anak usia 3 tahun dan anak ini nanti menjadi salah satu ulama ya. Jadi waktu itu orang tuanya sering bangunkan anaknya. Nak, sudah mau subuh nak, begitu ya. Ini kan subuh biasanya yang sulit ya, nak subuh nak, gitu. Dan orang tuanya sudah siap dalam keadaan akan sholat subuh. Maka ketika kemudian anaknya matanya bangun, ya
Dia melihat orang tuanya sudah siap dalam keadaan subuh, ya. Lalu kemudian anaknya ini mungkin karena bawaan misalnya malas ya, terutama anak-anak yang fase-fase sudah mulai seperti anak SMP ya, yang dia kemudian sudah pegang handphone dan sebagainya. Di dalam cerita itu kemudian anaknya ngomong, ya ini memang mungkin karena orang tuanya soleh sehingga kemudian anaknya juga kalimatnya yang keluar juga begitu. Apa yang dia tanyakan? Ayah katanya, bagaimana agar saya itu mudah melakukan sholat seperti ayah mudah melakukan sholat. Berarti poin tauladan sudah dia dapatkan. Apa yang kemudian diajarkan, diucapkan, ya ini kalimat-kalimat mengafirmasi yang mengafirmasi diri, ya juga bisa diajarkan untuk anak yang itu bagus sekali untuk diterapkan. Jadi ada satu kalimat di dalam Ihya Ulumuddin itu diajarkan doa kepada anaknya itu, nak, waktu kau akan tidur, ucapkan katanya, Allahuma'i, katanya begitu. Allahu hafizi, Allahu nazirun ilayya. Nanti saya coba tuliskan ini ya dalam bentuk flyer, nanti bisa di-share. Allahuma'i, Allah dengan aku, Allah bersama aku. Allahu ma'i. Allahu hafizi, Allah yang menjaga aku. Ya. Allahu nazirun ilayya, Allah yang selalu menatapku dengan tatapan penuh kasih sayang. Nah, itu biasanya kalau diucapkan menjelang tidur, ya, kalau kita yang mengamalkannya itu insya Allah mudah, Bu. Ini juga bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu yang kemudian merasa kok susah sekali bangun untuk qiyamul lail. Baca ini ya, diafirmasi diri kita sebelum tidur setelah baca doa, ya Allahuma'i, Allahu hafizi, Allahu nazirun ilayya. Ini yang saya temukan dalam Ihya Ulumuddin. Atau ya metode lain, ini saya temukan, tapi konsepnya sama. Menjelang anak-anak tidur itu, Nabi punya kebiasaan. Di antara sunnah ini, Bu, ya, itu bisa dilakukan untuk anak. Nabi itu kalau mau tidur menungkupkan tangannya begini dalam hadis. Lalu beliau akan membacakan suratul Ikhlas 3 kali, suratul Falak 3 kali, suratul Nas 3 kali. Lalu pertama ditiup dulu, maaf ya urutannya biar tidak salah dalam hadis itu. Ini ditungkupkan ini, ditiup begitu, baru dibacakan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falak 3 kali, An-Nas 3 kali, diusapkan, ya diusapkan ke badan anak kita itu dari atasnya sampai ke bawahnya. Ini kalau kita pakai sendiri untuk kita mau tidur juga bisa. Kita sentuh apa yang masih bisa disentuh oleh tangan kita. Kalau kita sudah berbaring mungkin sampai pinggang. Kalau kita dalam keadaan duduk mungkin sudah bisa kita sentuh semua. Ini penjagaan. Di antara bentuk penjagaannya bahwa malaikat akan memudahkan untuk membangunkan kita. Di antaranya pada waktu sebelum subuh atau ketika akan sholat qiyamul lail. Atau bisa juga kalau dalam kajian tentang bab sholawat, ya ibu sholawati anak-anak di waktu sama menjelang tidur. Ya menjelang tidur. Jadi ibu dekati satu-satu. Kalau anak ibu tiga-tiganya dibacakan satu-satu. Bacakan sholawat yang biasa saja. Allahumma sholli wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu, itu Bu didengarnya oleh anak-anak itu. Kalau ini dibiasakan dari kecil, anak tuh nagih. Kalau misalnya dia akan tidur, belum ditiup, ya dia akan panggil. Kalau misalnya kita tidur berbeda kamar, dia akan panggil, Bunda, belum tiup, katanya begitu. Kalau anak-anak usia 7 tahun, belum tiup bahasanya itu. Dia merindukan doa itu. Ini kalau kita biasakan. Nah ini tirakat namanya, Bu, ya. Kadang-kadang yang begini justru, Bu, yang jauh lebih mengena, ya, masuk ke dalam hatinya, dibandingkan tips-tips yang sifatnya praktikal yang lainnya yang kita sebutkan di awal tadi. Walaupun itu juga penting dan kita padukan. Tapi maksud saya tirakat ini ya memang harus dilakukan. Dan ini memang orang tua punya kerjaan, ya kita yang punya usaha, ikhtiar, mujahadah untuk kemudian anak kita itu pada akhirnya bisa disiplin untuk sholat. Ya, memang ini tugas kita semua, Bu. Dan ingat-ingat, Bu, anak-anak ini bersama kita tidak lama. Ya, anak-anak ini tidak lama bersama kita. Kalau anak-anak kita nanti misalnya selesai sekolah dasar, mau kita boardingkan, mau kita masukkan ke pesantren, selesai. Berarti sampai usia SD itulah. Nanti mereka kan pulang kan kalau dalam 1 tahun hanya berapa hari sih? Lebih banyak dia di pesantren dibandingkan di rumah. Itu kita sudah lepas kadang-kadang, walaupun kita tetap monitoring mereka, tapi pengasuhan mereka akan diambil alih oleh ustadz-ustadz mereka dan sebagainya. Karena itu bersabarlah, Bu, ya, di usia-usia ini. Usia-usia anak dalam kondisi mereka di bawah pendidikan dan tarbiyah kita, itu kesabaran ibu itu jangan dikira sia-sia. Itu ladang pahala bagi Bapak Ibu semua, ya. Kita mendidik anak dengan sabar, mendoakan mereka,
itu pahala sabarnya seperti yang disebut oleh Allah dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala kesabaran itu unlimited, ya. Nah, nanti pada akhirnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di usia yang besar ternyata mereka tak sholat, Ustaz. Ya, ini sebagai penutup kalimatnya. Ada seorang jamaah bapak-bapak datang kepada saya selepas pengajian, Ustaz, anak saya itu tidak sholat. Saya sedih sekali ya. Kadang-kadang mau marah juga begitu. Pak, anak bapak berapa usianya? Ya, dijawab oleh si bapak. Karena bapak itu kan sudah sepuh, saya lihat sudah sekitar usia-usia pensiun, ya, usia dekat 60. Anak saya itu usianya 35 tahun, Ustaz. Oh, bapak, mulai 35 tahun, bukan tanggung jawab bapak lagi, ya. Mereka sholat, tidak sholat, tanggung jawab mereka sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bakal dihisap lagi tentang mereka yang tidak sholat di usia begitu. Bapak itu ada kekhawatiran nanti aku ditanya oleh Allah, ya, apa aku nanti akan bertanggung jawab ya Allah karena anakku sudah sholat, ya. Anak kalau sudah masuk usia akil balik, sudah mumayyiz, tentunya mereka akan mempertanggungjawabkan amalan mereka sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini akan dihisab, Bapak Ibu, akan ditanya oleh Allah di usia-usia pendidikan tarbiyah anak di bawah pengasuhan kita sebelum akil balik ini. Nanti ditanya, pernah enggak dulu kau kasih contoh anakmu untuk sholat? Anak usia 7 tahun. Pernah enggak dulu kau suruh ketika mereka sudah sempat sampai masuk usia 7 tahun? Pernah enggak agak sedikit keras kau pukul-pukul sayang agar mereka sholat? Nah, itu yang ditanya. Kalau sudah mereka usia akil balik lah lewat, bukan tanggung jawab kita lagi, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak panjang ya, atau juga mungkin yang saya sampaikan ini sangat monolog ya karena saya tidak siapkan slide. Tapi nanti insya Allah mudah-mudahan beberapa kesimpulan-kesimpulan, terutama doa, nanti saya coba akan buatkan flyernya ya, nanti saya kirim ke Ustadz Amran, bisa nanti di-share ya. Walaupun kalau Ibu mencatat tempat-tempat tadi, terutama doa-doa tadi ya, itu insya Allah bisa jadi bekal, ya, bisa jadi bekal. Jangan lepas hubungan kita sebagai orang tua dengan Allah, agar Allah juga ikatkan hubungan kita sebagai orang tua dengan anak, ya. Saya rasa itu, jadi saya kembalikan kepada antum untuk dilanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustadz atas penyampaian materinya tadi. Masya Allah, luar biasa materinya. Baik Ayah Bunda, mungkin sudah ada nih ya, sudah ada yang ingin ditanyakan dengan Ustadz. Ini sesinya tafadhol ataupun silakan, kami minta kepada Ayah Bunda jika ada yang mau ditanyakan silakan. Boleh via chat ataupun langsung Ayah atau Bunda. Oh. Oh, oke Kak, udah lagi. Silakan Ayah Bunda kalau ada yang ingin ditanyakan. Gimana Ayah Bunda? Atau bisa menghubungi wali kelasnya langsung. Sekarang lagi di rumah, Ustaz? Lagi di luar ini kebetulan. Iya. Gimana ya Bunda? Di chat juga belum ada ini.
Nah, ini ada pertanyaan via chat, Ustadz. Nah, Ya, jadi ini salah satu pertanyaan. Gimana katanya kalau anak cewek yang sudah terbiasa ikut orang tuanya sholat di masjid nih, Ustadz. Tapi anaknya yang perempuan, gitu. ya. Karena kan katanya yang utama itu kalau perempuan kan di rumah, sedangkan yang ini biasa ikut orang tuanya ke masjid. Ya. Dan pas ini kan masuk ke safnya laki-laki. Hmm. Ya. Ya, itu aja, Kak. Baik. Orang tua di sini berarti ayahnya ya, ikut Ya, ayahnya ke benar. masjidnya. Nah, baik. Eh, anak-anak ini ya, kalau perempuan di usia-usia ya, usia-usia belum akil balik, masih boleh ya untuk kemudian eh, diajak ke masjid dan masuk sop lelaki, ya, dan masuk sop lelaki. Tentu dengan eh, pakaian yang tertutup ya, jadi dibekalkan juga telekung ya, mukena dan sebagainya. Kalau sudah kemudian dia akil balik, masih suka dia ikut ke masjid karena mungkin di masjid dia mengaji misalnya sesudah sholat maghrib ya, biasanya begitu ya malam ya, atau dia ketemu kawan-kawannya, dia harus dipisahkan tentu sopnya karena sudah akil balik, atau bahkan sebelum akil balik biasa di masjid kan juga sudah biasa begitu, sudah mulai dipisahkan. Misalkan usia-usia 7-8 tahun sudah bisa itu buat sop sendiri nanti bersama perempuan di belakang. Tapi kalau yang dimaksud anak-anak usia 3-4 tahun ya, yang ya masih suka lari-lari begitu sehingga harus bersama ayahnya, tidak mengapa. Tidak mengapa untuk kemudian dibawa ke masjid dan masuk sop lelaki. Ya. Biarkan dia melihat juga orang-orang sholat ya. Itu juga yang kejadian di cucu Nabi. Jadi bukan cerita tentang Hasan Hussein saja yang pernah menunggangi Nabi SAW ya. Nabi pernah menggendong Zainab cucunya ya, eh, di dalam sholat beliau. Nah, itu ya. Jadi perkara ini bukan perkara yang eh, asing ya. Artinya dalam hal mengajak anak perempuan ke masjid boleh ya, selagi memang kita bisa menjamin tidak ada mudarat untuk dia dalam pelaksanaan sholat di masjid tersebut. Nanti insya Allah dalam hal pemahaman kedepannya insya Allah mudah itu dipahamkan bahwa nanti ketika dia akil balik ya, ketika dia tahu bahwa sholat perempuan yang terbaik di rumah itu bisa paham dengan sendirinya insya Allah ya, gitu. Selain bahwa memang perempuan tidak boleh dilarang ke masjid kalau dia pengen ke masjid. Betul bahwa sholat terbaik perempuan di rumah, tapi kata Nabi, fala tamna'u, jangan dilarang kalau dia mau ke masjid dengan syarat, tapi tentunya ya dengan syarat. Di antara syaratnya itu ya kehadirannya di masjid tidak menghadirkan dan membawa fitnah ya. Itu demikian. Jadi apalagi kalau masih anak-anak ya silahkan ya, dalam pengawasan orang tua tentunya ketika mereka masih masuk sop lelaki. Tidak hanya anak perempuan sebetulnya kalau usia-usia begitu ya, anak lelaki pun harus kemudian dibawa mendekat kepada ayahnya kalau misalnya anak itu belum bisa dilepas dalam sop sendiri ya, bisa dipegang ya, bisa diawasi kalau kemudian dia jenis yang agak lasa ya, apa lasa itu agak agak lincah ya. Nah, kalau misalnya di fase tertentu kita sudah tak kuasa lagi karena mungkin nanti mengganggu, anak-anak boleh ditinggalkan dulu di rumah. Walaupun dia misalnya pengen ikut, kasih macam perjanjian begitu, entah paham dia atau belum ya. Yang penting anak tuh dikasih jeda dulu agar mereka tahu bahwa oh bisa jadi saya ini dilarang ini karena misalnya buat kericuhan ya, atau kita sampaikan nak kalau ke masjid jangan lari-lari begitu ya, walaupun pada akhirnya masih lari-lari, nah tapi nanti pas berikutnya kita jedah dulu dia tidak diajak ke masjid, nah, nanti ketika dia sudah mulai agak tenang baru diajak lagi ke masjid dan sebagainya. Jadi itu ya insya Allah tidak ada larangan khusus untuk anak-anak apalagi di fase anak-anak betul ya, untuk diajak ke masjid dan juga masuk sop lelaki pada waktu dia sudah bisa dipisahkan, tidak mesti menunggu akil balik ya. Saya menyaksikan itu di masjid kita di musola anak-anak usia 7 tahun 8 tahun sudah bisa itu ya diajak dibariskan dalam sop sendiri bersama perempuan-perempuan yang lain. Allah alam bisawab. Baik, jazakallah khair Ustadz atas jawabannya tadi. Semoga bisa dipahami bagi Bunda yang bertanya tadi. Kemudian ada lagi nih, Tad. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya.
Bagaimana jika anak ini sudah menginjak dewasa, namun sholatnya belum disiplin? Padahal di rumah sudah ditreatment dari kecil dan diberi contoh oleh orang tua. Apakah treatmentnya akan sama dengan anak-anak yang belum balik? Itu tadi. Ya, ini tidak menyebut usia ya. Hanya mungkin perkiraan saya anak-anak yang masih dalam tanggung jawab kita ya, belum menikah, misalnya usia-usia rentang, ya mungkin termasuk anak usia SMP ya, 13 tahun sampai 20 tahun begitu ya. Bisa kemudian agak lebih keras dalam usia ini ya, karena mereka masih dalam tanggung jawab nafkah kita ya. Anak kan masih tergantung dengan kita, mereka masih kita kasih makan ya, kemudian masih dibiayai sekolahnya, sehingga kita bisa mainkan peran kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada anak, termasuk perilakunya tentang sholat ini. Tetapi tentu lagi-lagi kalau anak-anak usia sebegitu, ruang yang awal dalam bentuk mauizah ya, dalam bentuk nasihat ya. Jadi diajak dialog lah, diajak dialog. Anak-anak itu dengan semua tipenya Bapak Ibu, insya Allah kalau kita betul ingin mengajaknya komunikasi, mereka akan menerima ya. Dan bahasa hati anak kita itu ditanya apa misalnya ya, apa sebetulnya kendala sehingga kemudian menunda sholat atau malah sholat. Dan nanti dengarkan Bu, keluhan mereka itu didengarkan. Jangan kita potong, jangan kita jas, ya, jangan kita kemudian hukumi mereka langsung, ya, atau kita tidak peduli dengan apa yang mereka ingin sampaikan dan utarakan. Dengar dulu, pasti ada jawaban kan. Baru nanti kita ambil treatmentnya, kita lihat apa tindakan berikutnya yang bisa kita lakukan. Yang tadi itu tidak boleh lepas Bu ya. Contoh terus kesabaran, ya, tirakat doa dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk ikhtiar kita, baik ikhtiar yang sifatnya duniawi ya seperti sabar, atau yang sifatnya ukhrawi seperti munajat tadi. Itu dimaksimalkan. Memang pada akhirnya nanti ya anak-anak ini akan menemukan nasibnya sendiri, takdirnya sendiri dan perilakunya sendiri Bu ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, sampai di fase tertentu anak-anak itu akan mempertanggungjawabkan sendiri apa yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia ini. Tapi kita orang tua tidak boleh putus asa, tidak boleh putus doa, walaupun anak kita itu tak sholat di usia 30 tahun, waktu kita sholat tetap didoakan, karena kita tidak tahu batas hidayah itu kapan diberikan oleh Allah. Ya, bisa jadi hari ini dia tak sholat, asbab doa-doa kita yang tidak pernah putus, ya kita jadi benteng Bu, nanti dia itu taubat misalnya begitu, ya. Nah, itu. Makanya tadi saya sebut ya hasil akhir itu memang kita serahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka masih tinggal dengan kita, Bu, kita masih punya kuasa yang lebih ya dibandingkan ketika mereka sudah betul-betul melepaskan diri dari kita. Misalnya sudah hidup sendiri dengan keluarganya, sudah menikah seperti yang pertanyaan dari seorang bapak-bapak tadi kepada kita ya. Tapi kalau mereka masih di bawah kita kuasanya, ya kita masih kasih mereka makan, masih biaya sekolah mereka, kita bisa lebih keras sedikit dalam mendidik anak ya, dalam mengarahkan mereka untuk sholat ya. Nah, ibu sendirilah yang paling tahu bagaimana tipikal anaknya, karakter anaknya ya, dan sebagainya. Saya meyakinilah insya Allah mudah-mudahan kalau usaha-usaha ini sudah dilakukan, sholat mereka itu mudah-mudahan akan terjaga ya, mudah-mudahan akan terjaga. Tentu nanti kalau misalnya anak itu masih usia sekolah dan kita bisa memonitornya tentang ibadah sholat bekerja sama dengan guru-gurunya ya. Kalau misalnya dia di sekolah yang pulang pergi ketika sholat waktu yang di sekolah, kita mintakan berarti komunikasi dengan gurunya, memberikan nasihat dan sebagainya. Kalau dia boarding ya, boarding dia di pesantren ya, berarti terus berkomunikasi dengan para ustadznya. Mungkin kita juga curhat bagaimana mereka ketika liburan ya, ketika mereka di rumah. Kadang-kadang begitu Bu, tipe-tipe anak boarding ini ketika mereka sholat terjaga ya dengan guru-gurunya, tapi ketika mereka pulang ke rumah, kenapa malas-malasan anak saya sholat ini ya. Nah ini harus diajak komunikasi nih, mengapa kemudian mereka misalnya menunda sholat ya, kemudian atau mengakhirkan sholat atau bahkan tidak sholat. Demikian Bu ya. Allah alam bisawab. Baik Tad, selanjutnya ada lagi nih Tad di chat, di kolom chat. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana tips dan trik agar
anak istiqomah sholat 5 waktu dari gempuran teknologi saat ini. Syukron. Ini orang tuanya apa Ya, siswanya? orang tuanya, siswanya kayaknya nggak ada yang join. Ya, Anak tadi saya berarti untuk orang tua ya? ya, Atau ya. anak-anak, ya Oh, anak, untuk anak tadi anak, anak. anak, Oke. anak. Iya. Baik. Sebetulnya beberapa clue yang tadi kita sampaikan mudah-mudahan bisa mengcover itu, Bu ya. Jadi ketika waktu sholat mulai kita itu mengingatkan, mengajak ya, menyeru dia agar kemudian meninggalkan sejenak dari aktivitas yang sedang dia lakukan. Pegang handphone atau dengar musik atau apapun aktivitasnya. Ya, jadi ini juga dipahamkan nantinya tentang kepentingan ibadah sholat, ilmu tentang sholat. Nah, tadi ini tidak kita sentuh ya. Kayak berhusnuzan ini insya Allah sudah disampaikan dalam materi-materi tentang agama di sekolah ya, tentang pentingnya ibadah sholat. Ya, dimunculkan pemahaman itu bahwa sholat ini adalah hal yang paling penting bagi kita seorang muslim. Itu semestinya sudah harus selesai bagi anak-anak kita ya, sebelum mereka masuk usia akil balik. Kita juga bisa sentuh tentang, ini juga tadi belum saya singgung ya, memaknai sholat itu sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah atas apa yang Allah telah beri kepada kita. Ya kan Allah telah beri banyak Bu untuk kita. Nikmat banyak, badan sehat, badan waras, ya, harta ada, ya. Kita diberikan oleh Allah nikmat yang mungkin di luar sana banyak yang tak sampai nikmatnya seperti yang kita rasa. Anak kita sentuh dengan hal-hal seperti itu. Anak-anak memang kuncinya juga harus sering diajak dialog, komunikasi, diajak berbincang, Bu. Dikenalkan dengan Tuhan, dikenalkan makna syukur. Ya, jangan-jangan kita mungkin terlepas misalnya berdialog atau mungkin menyerahkan sepenuhnya kepada guru-guru di sekolah misalnya, bisa juga begitu. Kita orang tua nih Bu yang harus kemudian berusaha untuk juga memberikan ruang berdialog komunikasi dengan anak ya. Nah, kita ini alhamdulillah ya dijadikan oleh Allah ada rezeki yang lebih dari yang lain. Bentuk kesyukuran kita itu diantaranya dengan ibadah sholat. Ibadah sholat ini kan tidak lama Bu ngambil waktu kita. Apalagi tipikal anak-anak ya. Ini kita juga pahami ya. Anak-anak tuh belum bisa khusyuk dalam artian kadang sholatnya cepat begitu ya. Kalau dia sendiri misalnya, yang dia sholat sendiri bukan yang berjamaah. Kalau berjamaah kan dia terikat dengan imam. Itu juga kita harus sadari. Ya, kita bisa sentuh dengan itu. Nah, sholat tidak lama, tapi itu bentuk kesyukuran atas nikmat Allah yang banyak. Itu juga bisa kita hadirkan. Itu juga untuk kita sebetulnya ya, bahwa kita ibadah ini, kita sholat ini, bahagian bentuk kesyukuran kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pokoknya kalau ibu ketemu yang sifatnya peluang untuk ikhtiar, mengingatkan anak, mengajak anak, ambil Bu peluang itu, karena kita tidak tahu anak kita nanti bisa tersentuh dari hal yang mana. Ya, anak-anak memang harus diberi ruang dialog Bu. Ya, saya sampaikan di sini misalnya beberapa tempat yang bagus untuk dialog dengan anak ketika kita di kendaraan. Ya, ketika di kendaraan itu waktu jangan dipakai untuk aktivitas masing-masing Bu ya. Nanti orang tua sibuk dengan pikirannya sendiri atau dengan musik atau bahkan ada juga yang di mobil pegang handphone. Anak-anak di belakang sudah main handphone. Ya, ketika dijemput atau diantar pulang sekolah. Itu Nabi nanti kita akan ketemu banyaknya momen memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat kecil, sahabat-sahabat yang usianya kanak-kanak ketika di perjalanan, ketika naik unta, ketika naik kuda, seperti cerita Nabi dengan Ibnu Abbas, Nabi kasih nasihat. Mengapa? Karena waktu di perjalanan itu waktu yang pas untuk berbagi nasihat dengan anak. Jadi jangan sibuk sendiri. Yang kedua, waktu makan. Nah, ini harus kita sadari, Bu. Kita harus sadar bahwa selama ini kita menghilangkan waktu efektif ketika makan ini untuk dialog dengan anak. Saya masih ingat Bu, dulu ya, kalau saya saja, itu kalau waktu makan semua Bu. Nggak ada, nanti Mak, lagi asik nonton, dibiarin. Dulu ya, saya nggak tahu kalau ibu. Kalau saya saja, kalau dulu orang tua ngajak makan, nggak boleh ada aktivitas lain, semua ikut makan. Ya, nanti kadang-kadang orang tua ya bicara waktu makan secara monolog ya langsung kita mendengarkan. Kadang-kadang begitu. Nah, hari ini kan memang godaannya memang besar Bu, dan kadang-kadang mulai dari kita sebetulnya. Kadang-kadang di satu meja, misalnya makan di luar nih. Wah, ini our time, misalnya waktu keluarga family time kita makan di luar. Makannya di luar, nyebutnya family time, tapi di meja makan semua nanti sibuk lagi dengan aktivitas masing-masing. Bapaknya pegang HP sendiri, ibunya pegang HP sendiri, anaknya diberi HP, ya. Anak yang agak kecil diletakkan HP di depannya. Saya biasa menemukan fenomena itu ya.
makan di luar, anak kecil, biar diam katanya begitu, katanya biar diam, ya dikasih tontonan. Akhirnya apa? Mungkin raganya itu berdekatan, fisiknya ya berhampiran, tapi ruhnya terlepas, ruhnya hilang masing-masing. Padahal itu waktu makan di antara waktu yang juga sangat baik untuk memberikan nasihat kepada anak. Ya, saya merindukan sebetulnya ya masa-masa di mana kita kemudian kalau makan makan semua itu ya, nggak ada yang duluan, nggak ada yang belakangan dan sebagainya. Terutama ketika anak-anak memang masih hidup bersama dengan kita. Ini ya, jadi waktu-waktu ini harus diperhatikan, dimanfaatkan. Allah alam bisawab. Baik, Tad, ini ada satu lagi pertanyaan di kolom chat juga, Tad. Anda bacakan. Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya, apakah ada perbedaan cara menasihati anak laki-laki dan perempuan bila mereka malas-malasan mengerjakan sholat? Itu Tad pertanyaannya. Ya, secara umumnya tidak ada ya. Hanya lebih kepada karakter anak saya lihat. Anak itu tadi yang saya sebut dengan baterai sentuhan ya. Ada anak itu yang senang dia kalau dipeluk. Kalau baterainya baterai sentuhan. Ada mungkin yang memang dia tergerak kalau dia tidak terlalu suka disentuh ya, dipeluk, dipegang tangannya. Tapi dia senang dipuji. Nah, yang ini masuknya lewat baterai pujian tadi itu ya. Anak atau ada anak yang memang senang dengan hadiah. Ada anak yang memang dia pengen diposisikan dulu sebagai tuan atau raja, sehingga kita cara mengajaknya juga seperti memohon begitu. Tidak apa-apa, Bu, tidak apa-apa. Berarti kalau anak-anak masih usia 7-8 tahun, memang masih raja mereka itu ya. Mereka belum akil balik, mereka bahkan tidak sholat pun tidak dicatat dosa. Ya. Yang dosa itu kan kalau kita meninggalkan sholat. Jadi saya melihat lebih tidak ada perbedaan antara lelaki dengan perempuan dari sisi mengajak ya, tapi lebih ke karakter anak itu sendiri. Nah, ini jadi memang kita orang tua, saya sebut tadi ya, memang harus usaha lebih sedikit ya, harus sedikit lebih berusaha karena waktu dengan anak ini tidak lama. Nanti mereka akan punya kehidupannya sendiri. Kita pasti akan merindukan masa-masa bersama mereka ya. Karena itu berjuang lebih ya, bermujahadah lebih dari biasanya yang kita buat. Saya rasa itu menjadi jalan ninja kita, jalan pilihan kita maksudnya itu ya. Kita bekalkan ilmu bagaimana memahami karakter anak ya, sehingga kemudian kita bisa masuk ya melalui pintu yang sesuai dengan karakter mereka. Itu saja ya insya Allah. Jadi lelaki dengan perempuan menurut hemat saya sejauh yang juga saya alami untuk mengajak anak sholat ini tidak terlalu banyak perbedaannya, tidak signifikan, justru lebih kepada karakter anak itu. Ada anak yang kalau macam dibentak dia cepat sekali tersinggung. Ya, ini anak-anak melankolis misalnya itu ya. Tapi kalau anak sanguinis kadang-kadang memang agak disentuh, ya, agak dibentak sedikit, nanti dia cengengesan ya, tapi dia kemudian sholat. Nah itu lain memang ya. Karakter anak ini memang beda-beda. Barakallahu fikum jami'an. Baik, Tad. Ini ada pertanyaan terakhir. Ini via chat langsung, Tad. Yang enggak di Zoom ini. Jadi pertanyaannya, pernah kejadian Ustadz, salah satu masjid yang mengusir anak kecil sehingga membuat anak trauma datang ke masjid katanya. Nah, hal yang seperti itu bagaimana menyikapinya, Tad? Ya, begini ya. Saya ini termasuk yang agak rewel juga kalau misalnya kejadian seperti ini. Tengok dulu siapa yang kemudian memarahi anak itu ya. Kalau memangnya ternyata yang memarah itu bapak-bapak tua juga, apalagi kalau pikun misalnya ya, misalnya ini, kalau kejadian, kadang-kadang kan ada yang begitu. Maka jalan yang terbaik, ingat, orang pikun itu juga rufi al-qalam sebetulnya. Rufi al-qalam itu artinya diangkat pena untuk mereka. Ya, mereka itu diberikan banyak dispensasi oleh Allah. Maka anak kita yang juga belum balik misalnya. Ini belum balik misalnya ya. Kalau anak sudah usia 13 tahun, 14 tahun, apalagi udah balik, memang harus dimarahi kalau main dalam sholat. Jangan mengacaukan suasana dan kekhusukan di dalam sholat atau masjid. Ya, tapi kalau anak belum balik, yang marahi juga sudah bawaan uzur ya. Itu sudah sama-sama rufi al-qalam itu, dua-dua itu. Jangan sampai kita yang masih dicatat dosa ini, kita yang kemudian salah menyikapinya. Nah, kalau yang seperti ini biasanya, saran saya itu bawa anak kita itu ke orang tua itu. Ya, minta nasihat. Kita jadi justru yang ini.
Nanti insya Allah ada perubahan itu dari si bapak kepada anak. Mungkin yang tadinya marah-marah jadi senang, jadi baik dan sebagainya. Nah, tapi yang kadang-kadang yang banyak juga kejadian, ini belum tua sangat Ustadz yang marah ini. Juga bukan orang pikun, pengurus, misalnya begitu ya. Nah, ini memang harus dimusyawarahkan. Menurut saya begitu ya. Kan biasanya kita sholat itu bawa anak, lazimnya di tempat kita ini, yang kita memang menyengaja membawa anak itu di tempat kita tinggal. Artinya kita itu biasanya sudah saling kenal mengenal. Kadang juga ngumpul ya, musyawarah di masjid itu. Itu harus dibuat. Bagaimana kemudian aturan mainnya misalnya begitu ya, ketika anak-anak ini hadir di dalam tempat tersebut, musola atau masjid. Misalnya anak-anak dipastikan atau diusahakan tidak ribut. Paling tidak himbauan itu ada. Dibuatkan shop yang khusus untuk anak-anak, atau ada di antara pengurus itu nanti, atau misalnya marbotnya yang juga hadir di dalam shop anak-anak, sehingga anak-anak itu akan berpikir kalau misalnya mau buat keributan, ya misalnya mau buat keributan. Nah, kalau misalnya anaknya memang masih kecil betul sehingga harus masuk shop, nah itu harus dibawa ke shop. Orang tuanya bertanggung jawab. Itu ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau dia sudah agak mulai macam-macam mau gerak, bisa kita pegang tangannya, tidak apa-apa, gerakan-gerakan yang ringkas dan sedikit begitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba anak itu memang akhirnya lepas karena kita lagi sholat dan terlepas misalnya, nanti tadi bisa kita kasih pelajaran dalam tanda kutip kepada anak. Nah, nanti kalau mau ikut, jangan dulu ke masjid. Kita kasih mereka macam punishment begitu ya, hukuman tidak diajak ke masjid dulu. Ustaz, walaupun dia nangis, ya. Nanti setelah beberapa waktu baru kita ajak lagi ke masjid, ya. Nanti anak itu insya Allah mulai itu. Walaupun dia masih kecil, dia bisa mudah-mudahan tahu ini kenapa saya kemarin tidak ke masjid, atau mungkin karena sebelumnya itu yang sudah diawali dengan membuat keributan ya. Jadi memang intinya lagi-lagi komunikasi ini di masjid ini bagaimana tentang sholat anak ya, tentang sholat anak. Memang nanti harus melihat usia anak itu juga. Saya melihat beberapa masjid, terutama waktu saya di Malaysia ya, di Masjid Putrajaya, ada juga di Masjid Besi ya, di Putrajaya, masih dua masjid ikonik yang di Putrajaya Malaysia, itu ada ruang-ruang memang untuk bahkan macam tempat main anak gitu. Jadi anak menyaksikan orang sholat, tapi mereka bermain. Nah itu untuk anak usia-usia biasanya 7 tahun ke bawah ya. Jadi biarkan mereka bermain dan melihat orang sholat gitu. Nah, kalau sudah usia 7 tahun ke atas itu udah mulai bisa memang dididik, dimasukkan ke dalam shop ya dan sebagainya. Dia diberikan peringatan, nak jangan buat keributan dan sebagainya. Ini biasanya yang ribut kejadiannya itu ketika memang tidak ada komunikasi antara pengurus dengan para jamaah masjidnya ya, termasuk dalam hal bagaimana mengatur anak-anak sholat ini ya di dalam masjid tersebut. Itu ya. Jadi agar semuanya menjadi baik untuk kemaslahatan bersama, harus dibicarakan itu di komplek tersebut ya, di masjid tersebut dengan pengurus dan jamaah sekalian ya. Tentu sebetulnya kita sama-sama menginginkan, semua orang tua pasti menginginkan anak-anaknya itu menjadi ahli sholat. Tinggal nanti pada tataran praktek dan pelaksanaannya, pilihkanlah mana yang terbaik untuk kondisi sholat berjamaah di tempat tersebut. Demikian. Allah alam bisawab. Baik, Ustadz, jazakallah khair atas jawaban-jawabannya tadi. Semoga ayah bunda yang bertanya tadi bisa memahaminya. Baik, Ustadz, mungkin sekian. Kalaupun Bapak ataupun ayah bunda yang ada yang lagi ingin ditanyakan, nanti bisa melalui kami tanya langsung ke Ustadz karena keterbatasan waktu. Selanjutnya, Ustadz, kami mohon kesediaannya untuk memimpin doa. Bapak Ibu mengambil berkah dari acara kita pagi hari ini, sama-sama kita akhiri dengan doa-doa penutup majelis, wabil khusus doa-doa kita untuk anak-anak kita semua, semoga menjadi anak-anak yang soleh soleha, menjadi anak-anak yang ahli salat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ja'alna muqimis salah wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. As'aluka ya Allah bida'wati Nabi Zakaria alaihi salam, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wa nas'aluka ya Allah bida'wati Nabiyyina Ibrahim alaihi salam, Rabbana hablana minas salihin. Wa nas'aluka ya Allah bidu'ai ibadikar rahmani fil Qur'an, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم
Baik Ustadz, jazakallah khair. Terima kasih. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Untuk Ustadz Windo, terima kasih banyak Ustadz sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi di SMP ITB Ilmi Mabang. Mudah-mudahan di lain waktu bisa mengisi materi di sini lagi, Tan. Mudah-mudahan offline nanti. Baik, Tan. Untuk ayah bunda jangan keluar terlebih dahulu karena setelah ini ada pengumuman. Mohon untuk tetap berada di Zoom. Saya izin dulu Ustadz ya, ibu-ibu Baik, semua, Bapak. Ustadz. Terima kasih. Baik, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini Pak Agung, yang Pak Agung buat ini kita sebut namanya desain eksekutif. Oke, selanjutnya pengumuman ayah bunda ini titipan dari panitia mungkin ya, ada door prize katanya. Nah, yang pertama itu untuk mamanya Rizan yang pertama kali join Zoom tadi, Mama Rizan. Kemudian dua penanya tadi ya, ada uminya Samil Aulia sama bundanya Nabil dan Fakih. Nah, itu ayah bunda ataupun bunda yang mendapatkan door prize. Apa door prize-nya? Saya juga nggak tahu nih. Ya kapan dikasihnya, mudah-mudahan secepatnya, paling lambat kata panitia tadi ketika bagi rapot nih dikasih langsung door prize-nya. Baik, ayah bunda, karena kita sudah di penghujung acara, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya yang sudah menyempatkan hadir di acara HSP ini. Mudah-mudahan di kegiatan berikutnya tetap bisa join, tetap bisa gabung. Mudah-mudahan juga kita bisa offline di sekolah nanti. Kami selaku MC, apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Kemudian doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Bunda, izin last group. Baik, Bunda, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukran Pak Dedi. Afwan, Bun. Ya, assalamualaikum. Tuh izin ya keluar ya. Berarti yang ini aku sini. Itu sama enggak ya Pak? Nah, itu kan ngambil warna dasarnya itu kan agak kuning-kuning gitu ya, Bung ya? Agak kuning-kuning apa? Kuning krem ya? Ya, ini hijau.